kita tahu bahwasanya semua kisah yang Allah angkat di dalam Al-Quran itu pasti ada tujuannya. Allah nggak sekedar ingin mendokumentasikan sebuah sejarah atau peristiwa yang telah terjadi, tapi pasti ada tujuan-tujuan tertentu yang Allah kehendaki dan Allah inginkan dari kita untuk mengeksplor hikmah di balik setiap kisah yang Allah angkat di dalam Al-Quran. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azanallahu wa iyyakum. Kisah yang Allah angkat di dalam Al-Quran bukan hanya kisahnya para nabi dan para rasul, bahkan kisah-kisah orang yang mereka bukan nabi, bukan rasul, manusia biasa seperti kita. Contohnya yang sering kita baca mulai malam ini ya sampai besok, kisah yang ada di dalam surat Al-Kahfi. Di situ ada 4 kisah kan? Gak semuanya kisahnya Nabi dan Rasul. Contoh, kisahnya Ashabul Kahfi. Mereka kan pemuda, bukan kiai, bukan ustadz, bukan tokoh masyarakat, bukan Nabi, bukan Rasul. Tapi mereka, kisah mereka Allah abadikan dalam Al-Quran. Dan setiap Jumat kita baca. Berarti ada banyak hikmah, pelajaran yang harus kita gali dari kisah mereka, yang pastinya akan memberikan motivasi dan inspirasi bagi kita untuk terus semangat memperjuangkan estafet dakwah, untuk terus semangat memperjuangkan akidah, keyakinan kita dan agama kita. Contoh lain, kisah pemilik 2 kebun. Kisah real yang pernah terjadi dan Allah abadikan dalam Al-Quran, tentang ketamaan dan keserakahan si pemilik 2 kebun tadi, yang dengan ketamakannya, keserakahannya, Allah hancurkan semua apa yang telah ia dimiliki dalam waktu sesingkat-singkatnya. Belum kisahnya Dzulqarnain. Dzulqarnain bukan seorang nabi, tapi seorang raja yang saleh, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan ia kecerdasan, kekuatan yang luar biasa sampai bisa menguasai lebih dari 1/3 dunia. Dari ujung barat hingga ujung timur dunia. Bahkan sampai membangunkan sebuah bangunan kokoh dan perkasa yang menahan sebuah kaum, yaitu Ya'juj dan Ma'juj, di mana mereka nanti akan Allah takdirkan keluar dari kurungan mereka, dari benteng tersebut yang dibangun oleh Dzulqarnain di akhir zaman kelak. Luar biasa berarti kan? Dan sampai hari ini Allah tidak mengizinkan teknologi secanggih apapun untuk menemukan benteng atau ya persembunyian atau tempat di mana dikurungnya Ya'juj dan Ma'juj oleh Raja Dzulqarnain. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kisah malam hari ini yang kita angkat adalah kisahnya keluarga Imran. Kisah yang mungkin kita lebih mengenal putrinya ya, Maryam binti Imran, yang melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Nah, ikhwatul iman a'azzalaikum, ada keunikan yang harus kita pahamin, bahwasanya di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut nama seseorang dan keluarganya hanya di 2 nama, yaitu ala Ibrahim wa ala Imran, keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya Imran. Ta'ayal keluarganya Nabi Ibrahim menjadi keturunan yang saleh dan salehah. Kita tahu bagaimana Nabi Ibrahim semangat dakwahnya ya, luar biasa. Beliau memiliki putra Ishak. Dari Ishak ini turunlah Yakub, dari Yakub turunlah 12 anak laki-laki, dan itulah mereka yang menjadi cikal bakal Bani Israel. Kemudian dari istri keduanya Sarah, Nabi Ibrahim memiliki putra Ismail alaihissalam, juga seorang nabi.
Ya. Namun keturunannya Ismail ini gak semuanya jadi nabi. Sedangkan keturunannya Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim alaihissalam itu keturunannya memang menjadi para nabi dan penerus kenabian dari bapak moyang mereka itu Nabi Ibrahim, Nabi Dawud, Sulaiman, kemudian Nabi Musa, terus lanjut Yahya, Zakaria, lanjut sampai terakhir Nabi Isa alaihissalam. Stop di situ kenabian, Allah pindahkan ke keturunan satunya lagi, masih dari keturunan Nabi Ibrahim, namun beda istri. Itu dari Ismail alaihissalam, yang dimana dia adalah Muhammad bin Abdullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada satu keluarga juga yang dia bukan seorang nabi, bukan seorang rasul. Allah sebutkan. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kisah keluarga Imran ini menjadi sebuah inspirasi tersendiri bagi setiap keluarga muslim yang mendambakan ingin memiliki keturunan yang lebih baik dari mereka, dari diri orang tua mereka. Dan kisah keluarga Imran ini patut dan selayaknya dan wajib bagi para orang tua muda ya, masih memiliki anak-anak yang di usia dini, di usia kecil ya, di usia anak-anak, untuk mengkaji kisah mereka. Di sana banyak pelajaran, ilmu parentingnya tuh banyak. Khatul iman azallahaikum, Imran dan istrinya Hanna menjadi salah satu contoh dari orang tua yang berhasil mewujudkan cita-cita membangun sebuah keluarga yang bahagia, soleh dan soleha, penuh kasih sayang dan penuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga akhirnya nanti ujungnya apa? Finalnya melahirkan generasi yang luar biasa, punya peran besar buat umat manusia. Siapa beliau? Nabi Isa alaihissalam. Bahkan Maryam, kita tahu, seorang wanita yang jelas bukan nabi dan bukan rasul. Ayahandanya juga bukan nabi dan bukan rasul. Namun walaupun ini cuma mendapatkan anak perempuan, tapi karena berhasil mendidiknya dengan pendidikan yang luar biasa, maka Maryam pun melahirkan lelaki yang luar biasa. Ikhwatul iman a'azzallahu. Jadi memang merekalah yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai percontohan. Kita buka surat Ali Imran ayat 33. Di situ Allah mengatakan innallaha astafa Adam wa Nuhan. Allah memilih dari keturunannya Adam dan keturunannya Nabi Nuh alaihissalam. Pertanyaannya, kenapa Allah bilang Nabi Nuh setelah Nabi Adam? Padahal semua manusia kan keturunannya Nabi Adam. Iya kan? Logikanya kita semuanya anak keturunan dari bapak moyang kita Nabi Adam alaihissalam. Gak ada yang dari kita keturunan monyet, gak ada. Semua manusia berasal dari Nabi Adam alaihissalam. Namun kenapa di dalam ayat ini Allah menyebutkan Nabi Nuh? Padahal mungkin saja cukup dengan penyebutan nama Adam, namun ditambahkan Nuh alaihissalam. Ada apa? Para ulama tafsir menggarisbawahi bahwasanya Nabi Nuh alaihissalam ini bapak moyang kedua umat manusia, Abul Bashar Ats-Tsani. Kenapa? Kenapa kira-kira Mas? Karena beliau yang membawa umat manusia di bahteranya, di kapal besarnya. Masih ingat ketika Nabi Nuh berdakwah tauhid kepada kaumnya, kan ditolak ya, selama berapa tahun? 950 tahun. Enggak, aku ini usia yang luar biasa. Mungkin orang zaman now dikasih usia segini udah bosan hidup begini. Ini 950 tahun berdakwah pada kaumnya untuk kembali ke ajaran tauhid. Namun yang menjawab, respon positif hanya sedikit. Sehingga Allah menentukan untuk kemudian hewan-hewan juga diikutkan. Bahkan ketika membuat kapal, Nabi Nuh sempat dicibir. Masyarakat sekitar nyinyir, ngapain kamu bikin kapal sebesar itu di daerah ini?
Sungainya jauh, lautannya apalagi. Berarti memang kamu tuh orang gila, nyuruh kita masuk ke agama kamu. Tambah orang semakin memusuhi Nabi Nuh. Tapi orang yang beriman terus setia terhadap Nabi Nuh alaihissalam, hingga akhirnya mulailah waktunya tiba. Allah kirimkan hujan. Saat hujan, Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk memanggil para pengikutnya yang beriman kepadanya naik ke kapal. Dan masih sempat beliau berdakwah kepada kaumnya, ayo naik, akan terjadi banjir besar yang menenggelamkan bumi. Yang Allah selamatkan yang naik kapalku. Malah pada ketawa, malah sebagian menghina Nabi Nuh alaihissalam. Ada anaknya, ya nggak semuanya, ada anaknya satu kalau nggak salah yang durhaka sama. Ya bunayya irkab ma'ana, hai anakku, ayo naik. Ngapain pak? Wong cuman hujan deras. Kapan daerah kita ada banjir? Udah pak, saya di rumah. Mulai tanah lingkungan mulai menunjukkan banjir. Waktu itu baru sampai selutut. Nabi Nuh kembali mengajak putranya, yuk nak. Ya Allah pak, ini banjir segini, saya naik ke pohon juga selamat. Nah ini banjirnya akan tambah tinggi lagi nak, rumah pun akan tenggelam. Ya udah pak, kalau gitu saya ke bukit. Tuh beres pak, semuanya selesai. Itu kapal segede itu apa bisa berlayar pak dengan kondisi air yang hanya segini? Ayo nak, ini perintah Allah. Tetap nggak mau. Akhirnya Nabi Nuh sudah selesai sampai di situ mengajak putranya, mulailah beliau menutup pintu-pintu kapal dan bersiap berlabuh. Gak lama banjir semakin tinggi, rumah tenggelam, pohon-pohon tinggi tenggelam, hingga perbukitan termasuk putranya Nabi Nuh tenggelam dan kapal mulai berlayar. Mereka hanya berdoa kepada Allah. Mereka nggak tahu mau kemana karena hampir 90% bumi mengalami banjir. Nggak salah saya pernah baca dalam ilmu geologi itu pernah membuktikan atau melakukan semacam riset ilmiah, katanya bumi pernah mengalami banjir ini. Dan subhanallah, yang selamat di kapalnya Nabi Nuh itu yang menjadi kelanjutan manusia setelahnya. Yang tersisa banyak, ratusan bahkan mungkin ribuan, mati semua, tenggelam dalam banjir. Dan banjirnya bukan sehari dua hari, berpekan-pekan pak, dikatakan bisa hampir sebulan. Jadi memang menewaskan, bukan cuman manusia, banyak makhluk yang tewas. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu putra-putra beliau ini ada Ham, Syam dan Yafith menjadi keturunan yang terus-menerus melanjutkan bangsa manusia. Sebagaimana firman Allah, wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin. Dan Allah jadikan keturunannya Nabi Nuh sebagai keturunan manusia yang akhirnya melanjutkan terus sampai hari nanti, sampai hari zaman akhir. Luar biasa. Maka dari itu Nuh disebutkan lagi di sini karena beliau sepadan dengan bapak moyang. Anak keturunan beliau yang melanjutkan keturunan manusia setelah banjir bandang terjadi. Nah kemudian setelahnya baru Allah bilang wa ala Ibrahim wa ala Imran, dan Allah memilih dari keturunannya Nabi Nuh yaitu keluarga Ibrahim sebagai para nabi, wa ala Imran, dan keluarganya Imran ya. Alal alamin, seantero alam raya, seantero bumi ini. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd, sebagian keturunan dari sebagian yang lain ya. Nah ikhwatul iman a'azallahu wa iyakum, ada yang memang berpendapat bahwasanya Imran di sini adalah Imran ayahandanya Musa. Karena kebetulan ayahandanya Musa juga namanya Imran, tapi bukan itu. Yang dimaksud adalah Imran, ayahanda dari Maryam alaihissalam, bukan Imran bapaknya Nabi Musa ya. Terbukti karena ayat setelahnya itu berbicara tentang Maryam dan istrinya Imran. Istrinya Imran yang melahirkan Maryam.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Jadi saat itu Imran itu sudah masuk usia lansia, udah tua lah ya, pensiun. Istrinya pun sudah menepus, sudah nggak haid. Tapi ghirah atau keinginan punya anak tuh datang lagi. Sehingga Imran berdoa, ya Allah berilah kami anak. Dan Imran husnudzan sama Allah, Allah pasti kasih aku anak. Berdoa dan berdoa. Subhanallah Pak. Ya, istrinya yang bernama Hannah yang diceritakan tadinya sudah menepus, haid kembali. Setelah haid 3 bulan atau beberapa bulan kemudian hamil. Senang sekali Imran mendapatkan hadiah dan anugerah yang luar biasa. Namun juga diceritakan beberapa pekan atau beberapa hari sebelum Hannah melahirkan Maryam, Imran meninggal dunia. Jadi Maryam dalam kondisi yatim masih di perut. Namun Bapak Ibu, satu hal, Imran dan istrinya Hannah ini sudah satu visi, sudah kompak. Mereka kepengen mendidik anak-anak mereka menjadi generasi yang bertakwa kepada Allah. Sudah. Mereka sudah mempersiapkan rencana matang ke depannya. Jadi ketika salah satu meninggal dunia, yang satunya akan bisa melanjutkan visi ini. Luar biasa. Nggak tanggung-tanggung. Hannah bernazar kepada Allah, dan nazarnya diabadikan dalam Al-Quran. Idh qalat imra'atu Imran, dan ketika istrinya Imran bernazar, ya Allah, ini nazartu laka ma fi batni, aku bernazar nih nanti anakku jadi pelayanmu di Baitul Maqdis, berkhidmat untuk agamamu, untuk tempat ibadah yang ada di Baitul Maqdis. Ya Allah, terimalah nazarku ini. Saking senangnya keturunannya, saking senangnya bukan malah jadi lupa ya, tapi justru semakin ingat sama Allah. Nih orang soleh kayak gini Bapak Ibu, dapat nikmat semakin dekat sama Allah. Kalau orang nggak soleh dapat nikmat semakin jauh dari agama, malah justru bermaksiat, lupa daratan. Waktu susah, ya Allah ampunilah dosaku, ya Allah mudahkan rezekiku. Ketika Allah berikan berlebih, lupa agama, lupa sholat, lupa semuanya. Kayak hilang ingatan. Ini musibah. Orang dapat nikmat kayak gini modelnya kayak dapat musibah, tapi nggak terasa musibah. Nah, kalau orang-orang saya mendapatkan nikmat dari Allah, langsung semakin dekat sama Allah, semakin mewujudkan rasa terima kasihnya, rasa penghambaannya kepada Sang Khalik Azza wa Jalla. Termasuk Hannah, istrinya Imran, bernazar tetap dan berharap Allah menerima nazarnya. Luar biasa. Nah, ikhwatil iman a'azallahu wa yakum, setelah melahirkan ternyata bayinya perempuan. Sedangkan di rumah ibadah Baitul Maqdis itu yang berkhidmah di situ semua laki-laki, dan memang nggak boleh ada pekerja di situ perempuan, tidak disarankan. Bingung Hannah, tapi lihat kesolehahnya wanita ini, benar-benar wanita yang soleh. Inni wada'tuha unsa, ya Allah aku melahirkan anak perempuan, dan engkau lebih tahu daripada diriku. Wallahu a'lamu bima wada'at. Dan Hannah tahu perempuan tidak akan sama dengan laki-laki ketika berkhidmah di Baitullah, di Baitul Maqdis, di tempat ibadah di Baitul Maqdis. Namun hal ini tidak menyurutkan niat Hannah. Subhanallah, banyak yang mau minta Maryam, mau mengadopsi Maryam, baik dari para orang kaya, bangsawan, atau bahkan dari para alim ulama. Karena mereka tahu Imran itu sosok alim ulama tersohor di zaman itu. Siapa yang nggak mau mengadopsi putri seorang alim ulama di zaman itu? Seorang rahib ya, bisa dikatakan seorang rahib.
sampai terjadi keributan antar tokoh agama tadi untuk memperebutkan perawatan Maryam. Cuman karena masih kecil, ya mungkin masih bersama ibunya ya sampai usia 5 atau 7 tahun, baru nanti akan diserahkan ke orang yang akan merawatnya. Namun dengan catatan tetap Maryam menjadi pelayan Allah di Baitul Maqdis, mewakafkan tetap putrinya menjadi dekat dengan Allah. Kata Liman, apa yang terjadi? Akhirnya mereka undian. Siapa yang tongkat atau penanya mengapung paling lama, berarti itu yang paling berhak merawat Maryam. Idz yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Kalau dalam lafaz ayat itu dijelaskan mengundi siapa yang berhak merawat Maryam dengan melempar pena. Tapi kata sebagian ahli tafsir katakan ini bukan pena-pena untuk menulis, itu tongkat yang biasa dipegang mereka. Mana tongkat yang lama mengapung itu yang akan merawat Maryam. Ada yang bilang posisi pena atau tongkat itu langsung tenggelam, dan yang keluar mengapung duluan itulah yang berhak merawat Maryam. Dan subhanallah, yang paling lama mengapung atau yang kelihatan duluan adalah pena atau tongkatnya Nabi Zakaria alaihissalam. Siapa Nabi Zakaria? Nabi Zakaria itu pamannya Maryam. Jadi Hana dengan istrinya Nabi Zakaria ini kakak beradik. Jadi Maryam ponakannya istrinya Nabi Zakaria alaihissalam. Nah, Nabi Zakaria bingung, ini anak perempuan di Baitul Maqdis nggak bisa. Akhirnya dibikinkanlah mihrab. Kalau saya bicara tentang mihrab, berarti apa yang kita pikirkan? Mihrab tempat imam begini ya Pak? Bukan. Mihrab yang dimaksud dalam Al-Quran yang diceritakan dalam surat Al-Imran itu adalah sebuah tempat kecil yang memuat mungkin 2 atau 3 orang untuk beribadah. Ya kayak musola kecil atau kayak kamar kecil khusus, tapi nggak kelihatan kayak kamar. Dekat dari tempat ibadah di Baitul Maqdis. Nabi Zakaria membangunnya lebih tinggi dari semua mihrab yang ada. Sampai-sampai kalau beliau mau datang ke situ harus naik tangga. Pertama karena Maryam wanita, kedua untuk melindungi, untuk safety. Dirawat sama Nabi Zakaria. Ya istrinya juga datang ini terus. Jadi Maryam tuh tumbuh besar di tempat ibadah Baitul Maqdis. Ya keluar kalau mungkin ada keperluan buang hajat atau apa, Allah alam bisawab ya. Namun dia lebih sering beriktikaf di Baitul Maqdis, di tempat ibadah itu. Terus semakin dewasa Maryam, banyak keanehan yang Nabi Zakaria temui. Contoh, ketika Nabi Zakaria datang, kok banyak buah-buahan ya? Perasaan kemarin aku cuma ngirim buah ini, dan itu cuma berapa gitu ya, mungkin 2-3 butir. Ini kok banyak sekali buah-buahan. Dari mana? Siapa yang ngirim? Padahal yang masuk ke sini hanya aku atau istriku, nggak ada orang lain. Keanehan kedua, buah-buahan tersebut buah-buahan yang nggak mungkin ada di waktunya. Contoh pas musim dingin, buah-buahannya musim panas yang ada, seperti anggur, kurma, dan lain sebagainya. Ketika musim dingin, yang tersajikan di kamarnya Maryam, di mihrabnya Maryam, buah-buahan musim panas. Tambah heran Nabi Zakaria. Ditanyalah Maryam, ini kamu dapat dari mana? Qalat huwa min indillah. Itu rezeki dari Allah, aku juga nggak tahu. Ada, aku bangun ada. Sudah aku habiskan, ada lagi. Geleng-geleng Nabi Zakaria. Luar biasa. Dan Maryam terkenal sering sedekah, sering berbagi dengan masyarakat sekitar, membantu orang. Jadi, nah mulailah kayak ikut melo gitu Nabi Zakaria, ikut sedih. Ya Allah senangnya ya punya putri solehah sekali kayak gini. Aku kepengen loh. Gimana Nabi Zakaria nggak kepengen punya putri solehah kayak Maryam? Sedangkan Allah memuji Maryam dalam Al-Quran. Berarti ini memang wanita yang luar biasa solehahnya. Bahkan Rasulullah kan pernah menyebutkan ada 4 wanita yang imannya sempurna kan, setara dengan para nabi dan para rasul. Siapa mereka? Salah satunya yang zaman sebelum Rasulullah adalah Asia, permaisuri Fir'aun.
Yang kedua adalah Maryam binti Imran, ibunda Nabi Isa alaihissalam. Berarti kan wanita yang luar biasa. Nah di situ Nabi Zakaria mulai melau gitu, kepengen gitu, kayaknya spesial banget nih ya kalau punya keturunan soleh-solehah, seneng, nyenengin hati gitu, dipandang tuh nyaman. Nah akhirnya Nabi Zakaria berdoa sama Allah. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Ya Allah, aku juga pengen keturunan yang soleh dan soleha ya Allah. Aku melihat Maryam wanita yang soleha, aku juga kepengen dapat keturunan yang soleh dan soleha. Cuma Nabi Zakaria menyebutkan, yarisuni wa yarisu min ali Yakub, yang akan mewarisiku, melanjutkan garis keturunanku dan keluarga besar Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Berarti yang dia minta anak laki-laki. Dia minta yang spesial, yang luar biasa, sama seperti Maryam binti Imran. Apalagi beliau seorang nabi ya. Kalau Imran kan orang biasa. Nah, nggak lama setelah sering berdoa, sering qiyam ya, di tengah malam bermunajat kepada Allah, suatu ketika malaikat mendatangi beliau. Ya. Allah memberi kabar kamu, Allah akan memberikan seorang anak laki-laki, namanya Yahya. Kaget Nabi Zakaria. Kagetnya bukan kayak nggak percaya, bukan nggak percaya atau menolak, bukan. Kagetnya tuh saking takjubnya, saking senengnya. Anna yakunu li ghulam wa qad balaghani al-kibar wa imraati aqir. Lah kok bisa aku punya anak laki? Istriku mandul, aku udah tua renta seperti ini. Kadzalikallahu yaf'alu ma yasha. Kata malaikat, cukup. Allah kalau sudah berkehendak mau ngomong apa lagi? Memang secara ilmu manusia, ketika wanita sudah menopause nggak mungkin punya anak. Namun ketika Allah mentakdirkan, beda lagi sudah. Allah nggak perlu rumusnya dunia, itu rumus buat kita. Rumusnya kita kalau pengen ada anak manusia harus bertemu sel sperma laki-laki dengan sel ovumnya perempuan, baru jadi bayi, baru jadi manusia. Tapi ini nggak berlaku bagi Allah. Ketika Allah hendak menciptakan Adam, ketika Allah hendak menciptakan Hawa, dan ketika Allah hendak menciptakan Isa, putra Maryam, akhirnya Nabi Zakaria diberi karunia, yaitu Yahya, turunan yang soleh. Nah, ikhwatil iman, a'azallahu wa yakum. Kita kembali ke Maryam. Maryam Allah tumbuhkan menjadi wanita yang sangat soleha, sangat dekat dengan Tuhannya, sampai disebutkan fa'ambataha nabatan hasana. Allah membesarkan Maryam dengan caranya Allah, dengan cara yang begitu indah ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi pantas ya Nabi Zakaria yang merawat Maryam, putra Imran. Kenapa? Masih ada hubungan kerabat. Yang kedua, dia seorang nabi. Kalau seorang nabi berarti orang yang paling soleh di zaman itu. Nah, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, ketika Nabi Zakaria berdoa meminta keturunan dan kayak nggak percaya, apa iya ya Allah? Tandanya emang apa? Kalau istriku hamil, kata Allah, nanti kalau kamu sudah, ketika kamu nggak bisa ngomong 3 hari 3 malam, cuman bisa ngasih isyarat, berarti saat itu istrimu sudah hamil. Subhanallah, setelah malaikat datang bulan depannya, istrinya kembali haid di usia yang sudah tua renta. Bulan berikutnya hamil, dan ketika hamil di pagi hari saat bangun, Nabi Zakaria nggak bisa ngomong, benar-benar hilang suaranya, hanya bisa memberi isyarat selama 3 hari 3 malam. Bahagia sekali Nabi Zakaria mendapatkan keturunan, dan ketika dia melahirkan kan laki-laki, maka diberikan nama Yahya, hingga Allah mengatakan wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya.
Yahya ini diberi keberkahan yang luar biasa. Di mana dia ada, di situ ada keberkahan luar biasa. Anak yang membawa keberkahan dimanapun. Sampai Allah katakan di mana dia dilahirkan ada kedamaian, ada kesejahteraan, ada ketenangan, ketentraman. Assalam. Dan ketika beliau meninggal dunia juga dalam kondisi yang sangat bahagia, sangat tentram, damai. Begitu juga ketika beliau kelak dibangkitkan. Maka dari itu, saya pribadi tidak pernah menyampaikan kisah terbunuhnya Nabi Zakaria atau putranya Yahya. Kan ada yang bilang Nabi Zakaria itu digergaji kepalanya ya, lehernya digergaji, terus kepalanya buat mahar untuk seorang wanita pelacur. Ada yang bilang juga Nabi Yahya mati ditusuk ketika bersembunyi di balik pohon ya. Tapi saya nggak mendapatkan kisah itu dalam riwayat yang sahih, hadis yang sahih gitu loh. Makanya saya nggak berani menyampaikan. Sedangkan ayat Al-Quran mengatakan wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu. Keselamatan atasku ketika aku dilahirkan dan ketika aku mati. Masa orang mati dibunuh selamat, Pak? Ya enggak kan? Jadi ada kontradiksi di sini. Saya lebih memilih makna ayat, dan beberapa ahli tafsir juga menolak kisah-kisah itu. Itu kisah berasal dari Israiliyat. Wallahu a'lam bishawab. Makanya saya di sini pun tidak menyampaikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan disitulah Yahya menjadi figur pemuda yang luar biasa, menjadi panutan di zamannya. Kita kembali ke Maryam. Setelah dewasa Pak, Maryam saat itu sedang bermain di luar Baitul Maqdis, ke kebun kurma atau ke kebun zaitun, saya lupa. Waktu itu dia mau balik sendiri, ya sama temennya, terus dia balik sendiri ke Baitul Maqdis, ke tempat ibadah di Baitul Maqdis. Gak jauh dari tempat ibadah itu kebunnya. Tiba-tiba ada sosok yang mendekati dia, dan sosok itu bentuknya kayak orang laki-laki. Makanya Maryam spontan ngomong a'udzubillah. Ya, aku berlindung kepada Allah dari kejahatanmu. Karena Maryam nggak pernah tersentuh oleh laki-laki manapun. Kemudian laki-laki itu bilang, saya datang ke sini nih utusan Tuhanmu ya. Li'ahabalaki ghulaman zakiyya, untuk menganugerahkanmu, mengkaruniaimu, menghadiahkanmu ghulaman zakiyya, anak laki-laki yang sungguh suci nan soleh ya. Zakiyya bisa disebut artinya soleh, cakep, indah juga bisa ya. Maryam langsung kaget, lah gimana bisa? Lam yamsasni bashar, tidak ada laki-laki yang pernah menyentuhku aja, nggak ada. Lah kok bisa aku mau dapat anak? Qala kadzalika huwa alayhi. Hal yang seperti itu wahai Maryam sangat kecil, sepele bagi Tuhanmu. Maryam semakin kaget. Pas mau pergi menjauh dari orang tadi yang sebetulnya itu malaikat, laki-laki tadi meniupkan roh ke perutnya Maryam. Dan laki-laki tadi, saya meniupkan roh ke rahim kamu. Dan proses hamilnya Maryam alaihissalam, saya mengucapkan Maryam alaihissalam boleh, tapi bukan yang sesuatu yang dianjurkan seperti ketika kita ngomong Nabi Musa alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, itu sesuatu yang sangat dianjurkan ya. Tapi kalau Maryam boleh, enggak juga nggak apa-apa. Nah, prosesi hamilnya Maryam binti Imran ini nggak seperti manusia biasa, nggak sampai 9 bulan 10 hari. Sebelum 40 hari sudah melahirkan. Prosesnya cepat. Ya karena itu pemberian dari Allah. Dengan kalimatnya Allah, dengan ruh yang Allah tiupkan lewat malaikat ke rahimnya Maryam, jadi langsung. Jadi Maryam saat hamil, kondisinya masih perawan,
dan belum tersentuh oleh siapapun. Dan ingat, ini hanya terjadi hanya untuk Maryam alaihissalam. Tidak terjadi untuk wanita manapun di dunia ini. Siapa tahu nanti ada perempuan tiba-tiba ngakunya ini roh dari Allah, ya nggak bisa lah, ditolak. Ini hanya terjadi pada, ini juga catatan ya dari para ulama tafsir, ini hanya terjadi pada Maryam. Hujatan demi hujatan dia terima dari para ulama, tokoh-tokoh Yahudi pada zaman itu. Kamu gimana? Bapak kamu orang yang paling soleh di zamannya, ketuanya para alim ulama, ibumu juga wanita yang sangat baik dan soleha, kamu malah berzina. Langsung dituduh. Sungguh keji perbuatan kamu. Maryam hanya bisa menangis dan diam. Dia nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Dia sudah jelasin ini dari Allah, tapi nggak ada yang percaya. Sampai ke saat itu Maryam sedang bad mood banget ya, namanya wanita kan kadang bad mood. Sehingga dia keluar mencari udara, mungkin ke kebun kurma yang nggak jauh dari rumah ibadah Baitul Maqdis. Apa yang terjadi saat itu? Mulailah dia kontraksi dan lemah, nggak punya tenaga, sampai menyandarkan dirinya duduk ngelemprak, menyandarkan diri ke pohon kurma. Udah lemes sampai bilang, ya Allah, aku berharap aku nggak pernah diciptakan, aku nggak hidup. Namanya perempuan yang menghadapi cobaan ini kan juga ujian, pemberian Allah dan sekaligus ujian. Ya laitani kuntu nasyam mansiya, sesuatu yang nggak pernah ada. Di saat selemas itu Maryam, bisa jadi kan Allah nolong malaikat gitu, pura-pura jadi bidan mungkin langsung ngambil Isa dari rahimnya Maryam dengan sangat mudah. Bisa Pak, tapi nggak bisa. Kenapa? Karena Maryam manusia hidup di bumi, maka berlakulah rumus Tuhan, yaitu sebab dan akibat. Dia harus mencari sebab supaya punya kekuatan melahirkan putranya. Akhirnya malaikat membisikkan kepada Maryam, atau katanya ada suara dari balik kakinya Maryam, dari bawah tanahnya yang didudukin Maryam tadi, bilang sama Maryam, wahuzi bijil'in nakhlati tusaqit. Itu pohon kurmanya digetarin, nanti rutopnya pada jatuh, kamu makan. Dimakan sama Maryam sebagai modal tenaga untuk melahirkan. Akhirnya lahirlah Isa putranya. Setelah lahir 2-3 hari setelahnya, dia bawa anaknya keluar, ya mungkin lagi butuh mau beli apa, kan dibawa anaknya. Apa yang terjadi? Orang-orang kembali, orang-orang yang bukan orang-orang awam, tapi orang-orang para alim ulama. Nih perbuatan kamu sekarang, kamu bawa aib ke rumah Tuhan, ke rumah di mana orang beribadah, kamu memalukan kami. Bisa, kamu masih diam sekarang, nggak menjelaskan siapa bapaknya anak ini. Maryam nggak bisa ngomong, dia cuma ngasih tunjuk ke anaknya. Loh Mbak, anakmu nggak bisa ngomong, kamu yang ngomong. Ketika orang para alim ulama sedang, ya nggak semuanya tapi sebagian, mungkin 80% alim ulama mengecam Maryam saat, hingga akhirnya saat itu Allah wujudkan sebuah mukjizat. Apa? Wa yukallimun nasa fil mahdi. Bicaralah Nabi Isa yang masih kecil. Aku ini putra dari ibuku Maryam. Aku adalah roh dan kalimat Allah yang ditiupkan ke rahim ibuku. Ada orang yang langsung nangis istighfar minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang mangap saking kagetnya, ada orang yang pingsan juga ngelihat bayi bisa ngomong. Ya, karena sudah adzan kita berhenti dulu ya sampai di sini. Kami persilakan Pak Ahmad untuk adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alas salat, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wash-sharafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wa ba'athu al-maqama mahmudan alladhi wa'adta innaka la Ya, kita lanjutkan 5 menit lagi ya. Tadi kisahnya Maryam melahirkan itu ada di surat Maryam ayat 22 sampai 23. Di situ Allah mengatakan, "Fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiyya." Ketika dia mengandung, semakin membesar perutnya, Maryam tuh kayak mengasingkan diri ke tempat yang jauh dari mihrabnya dia di Baitul Maqdis. Fa'ajahal makhad. Kemudian ketika mulai kontraksi kan dia bersandar di pohon korma ya. Nah di saat itu Maryam itu merasa kayak ngenes banget, namanya perempuan ya. Sampai beliau ngomong, ya laitani mittu qabla hadza, andai saja aku mati jauh bertahun-tahun sebelum ini. Andai saja aku nggak ada di dunia ini. Wa kuntu nasyam mansiya. Karena dia seorang wanita wajar ya, khawatir nggak bisa menghadapi ujian dan anugerah yang Allah berikan kepada dirinya. Karena dia merasa ini sangat berat dengan berbagai macam cercaan dan hinaan yang dia terima. Nggak pernah melakukan apapun dituduh macam-macam, kan luar biasa ya. Ikhwatul iman, a'azallahu wa yakum. Namun Allah Subhanahu wa taala selalu menghibur Maryam ya, bahwasanya kelak anaknya akan menjadi anak yang luar biasa, yang akan membawakan kedamaian kepada umat manusia, yang mengangkat manusia dari kebodohan menuju agama tauhid, cahaya tauhid ya. Kemudian ikhwatul iman a'azallahu wa yakum, saat terjadi taklim, saat ketika Isa berbicara di pangkuannya Maryam binti Imran, itu merupakan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa saat masih bayi ya. Saat itu dia berbicara di surat Maryam ayat 30 sampai 33, "Inni abdullah, aku adalah hamba Allah. Ahtaniyal kitab, nanti aku akan menerima kitab suci dari Allah.
wa ja'alani nabiyya, dan aku akan menjadi seorang nabi, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan Allah akan menjadikan aku penuh dengan keberkahan dimanapun aku berada, wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, dan aku akan nantinya akan memperingatkan kalian, mengingatkan kalian sekaligus diriku perkara salat dan zakat. Dari sini juga para ulama bilang di setiap syariat itu pasti ada syariat salat, ada syariat zakat, berbakti kepada orang tua dan seterusnya. Menjadi rasul sekaligus nabi ke bangsa Israel, ya, bukan ke seluruh umat manusia. Ingat, ke Bani Israel. Wa rasulan ila Bani Israel. Memang beliau rasul yang terakhir, nabi yang terakhir dari kalangan Bani Israel. Enggak ada nabi yang setelahnya. Semua teks Al-Quran mengarahkan setiap nabi itu diutus kepada kaumnya. Nabi Syuaib, Nabi Musa, Nabi Harun. Tapi ketika teksnya Nabi Muhammad, kafatan linnas, ke seluruh umat manusia, tanpa melihat ini bangsa Arab atau non Arab. Itu memang kelebihan dari risalah Islam, ya, universal, berlaku untuk manusia dan juga bangsa jin. Ikhwatul iman assalamualaikum, juga Allah memberitahukan kepada Maryam bahwasanya kelak putramu akan menjadi nabi, bahkan akan memiliki mukjizat yang luar biasa, ya. Dan kita tahu bahwasanya Nabi Isa alaihissalam kelak akan menolong umat Islam, ya, di akhir zaman ketika berperang melawan Dajjal laknatullah alaih. Saat itu Nabi Isa akan menumpas atau membinasakan Dajjal, karena yang bisa membunuh Dajjal hanya para nabi dan para rasul. Dan kelak yang akan ditakdirkan Allah turun lagi ke bumi adalah Isa putra Maryam. Karena saat itu Nabi Isa diincar oleh bangsa Romawi, mau dieksekusi mati kan. Kemudian ada muridnya yang bersekongkol atau berkhianat, hingga akhirnya pasukan khusus kerajaan Romawi mengetahui persembunyian Nabi Isa alaihissalam, dan saat itu dua malaikat datang di koridor rumahnya yang di lantai 2. Kemudian dari situlah Nabi Isa diangkat oleh para malaikat ke langit pertama, langit dunia, hingga Allah memiripkan sang pengkhianat mukanya dengan mukanya Nabi Isa. Maka para pasukan menangkapnya. Dan kisah ini dikisahkan dalam Al-Quran. Wa ma qataluhu wa ma salabu, kata Allah. Boro-boro mereka berhasil nangkap Nabi Isa, bunuh aja nggak bisa, apalagi nyalib. Walakin syubbiha lahum, kata Allah. Tapi ada orang yang dimiripkan dengan semirip-miripnya dengan Nabi Isa alaihissalam. Dialah yang ditangkap dan dialah yang disalib. Jadi bukan Nabi Isa. Jadi dalam akidah umat Islam, Nabi Isa masih hidup di langit pertama. Meninggalnya nanti pas turun ke bumi, entah 40 tahun atau 40 hari atau 40 pekan. Hadisnya itu famakatha arba'in, tinggal di bumi selama 40 dekade atau 40 tahun atau Allah alam, saya nggak tahu karena hadisnya berbeda. Dan setelahnya Allah takdirkan Nabi Isa meninggal dunia seperti manusia yang lain. Dan ketika Nabi Isa turun, sudah tidak menerima jizyah lagi. Islam atau berperang denganku. Anda muslim, maka kawanku. Kalau tidak, berarti Anda musuh. Pilihannya cuma 2. Sudah nggak menerima yang ketiga, jizyah. Nabi Isa akan mematahkan semua salib di muka bumi ini, menunjukkan kehinaannya orang-orang yang menganggap bahwa dirinya putra Tuhan. Ya, itu kelak nanti di akhir zaman, ya, kita percaya itu akan terjadi, cuman nggak tahu kapan gitu. Pasti nanti di akhir zaman ketika terjadi perang antara umat muslim dengan Dajjal laknatullah alaihi. Dan kalau saya lanjutkan nanti kisah Nabi Isa, ya, profil lain lagi, ya. Nanti kisahnya para nabi kan sudah akan diceritakan sama Ustadz Nuruddin kalau nggak salah, ya, setiap hari Senin. Tadi saya mengangkat kisahnya keluarga Imran yang melahirkan seorang putri yang luar biasa, yang ujung-ujungnya melahirkan seorang nabi yang juga luar biasa, yang kelak akan menyelamatkan umat Islam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum
Mari kita tutup pertemuan malam hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.